Halo semuanya, perkenalkan, namaku adalah Michael Andariunioto dari kelas LD10. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui adalah bisnis model kanvas merupakan sebuah model bisnis yang menggambarkan alasan bagaimana suatu organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Sederhananya, pengertian bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual agar dapat mudah untuk dimengerti, dipahami, dan dapat mudah untuk ditangkap. Nah, jadi bisnis model kanvas akan sangat penting dalam memulai sebuah bisnis, karena bisnis model kanvas akan membantu menyusun perencanaan bisnis mulai dari sumber pendanaan bisnis, bagaimana pembuatan produk, hingga bagaimana cara penjualan produk ke target pasar yang telah ditentukan. Nah, jika ingin menerapkan bisnis model kanvas, maka ada 9 elemen yang perlu diperhatikan, yaitu adalah yang pertama adalah customer segment, yang kedua adalah value proposition, ketiga adalah channel, keempat adalah revenue stream, kelima adalah key resource, keenam adalah customer relationship, ketujuh adalah key activist, kedelapan adalah key partner, dan yang terakhir adalah cost structure. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku juga akan menjelaskan bagaimana penerapan 9 elemen bisnis model kanvas tadi ke satu bisnis yang aku pernah berinteraksi dengannya sebagai konsumen, yaitu adalah bisnis kuliner mie kudusan. Nah, yang pertama adalah customer segment. Customer segment adalah menentukan segmentasi konsumen yang akan menjadi target dari bisnis. Nah, bisnis mie kudusan telah menetapkan beberapa target pasar mereka, yaitu adalah pecinta kuliner, pelajar SMP SMA, mahasiswa, keluarga, dan yang terakhir adalah pegawai kantoran. Nah, selanjutnya adalah value position. Value position adalah posisi nilai. Hal ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana segmen pelanggan akan menilai dari penawaran unik dan membedakannya dari pesaing lainnya. Nah, value position yang diterapkan oleh mie kudusan adalah pertama, mie kudusan dijual atau disajikan dalam berbagai pilihan rasa dan topping yang dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Kedua, mie kudusan dapat dimakan di tempat maupun dibawa pulang tanpa mengubah rasa dan sensasinya. Ketiga, konsep restoran mie kudusan yang nyaman, indah, dan bersih akan membuat pelanggan nyaman dan betah untuk makan di sana. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah channels. Channels adalah saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan promosi suatu bisnis. Saluran atau media yang digunakan mie kudusan adalah pertama, festival atau event kuliner, media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan yang ketiga adalah aplikasi pemesanan makanan online seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food. Nah, yang keempat adalah customer relationship. Customer relationship adalah menjaga hubungan yang solid dengan segmen konsumen. Nah, cara yang dilakukan mie kudusan untuk menjalin hubungan yang baik dengan konsumen adalah dengan memberikan berbagai menu-menu promo dan memberikan potongan harga serta memberikan paket-paket mie unik. Nah, seperti mie kudusan di Malang memberikan diskon 15% berlaku untuk makanan dan minuman. Dan transaksinya minimal adalah 100.000 dan maksimal adalah 500.000. Nah, terus selanjutnya adalah yang kedua adalah porsi mie ayam dan es teh yang sebelumnya 58.000 sekarang hanya 30.000. Dan mie kudusan memberikan promo menarik untuk pembelian lewat aplikasi online seperti Gojek atau Grab. Nah, yang kelima adalah revenue stream. Revenue stream adalah bagaimana proporsi nilai bisnis menghasilkan pendapatan dari para audiens target mereka. Nah, revenue stream mie kudusan adalah pendapatan utama mie kudusan berasal dari penjualan mie mereka. Nah, sedangkan pendapatan tambahan mie kudusan berasal dari penjualan side dish atau makanan pendamping lainnya.
Nah, terus ada pendapatan dari investasi dari para investor yang berinvestasi ke Mikudusan. Yang keenam adalah key resource. Key resource adalah aset yang tersedia untuk bisnis yang memungkinkan bisnis untuk menjalankan operasi secara efektif. Key resource dari bisnis Mikudusan adalah: pertama, lokasi depot Mikudusan yang terletak dekat pusat kuliner dan memiliki cabang di berbagai daerah. Kedua, supplier bahan baku yang terbaik dan terpercaya. Ketiga, pegawai yang telah terlatih dan dilengkapi dengan alat memasak yang praktis dan modern. Yang ketujuh adalah key activities. Key activities adalah aktivitas yang penting untuk keberhasilan bisnis. Key activities yang dilakukan oleh Mikudusan adalah: pertama, mempertahankan rasa dan resep yang membuatnya spesial. Dua, membuat mie dan sajian yang berkualitas tinggi dan bercita rasa nikmat. Tiga, memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan memuaskan. Nah, yang kedelapan adalah key partnership. Key partnership adalah kemitraan yang diperoleh melalui jaringan dengan orang-orang yang dapat membantu kesuksesan dalam bisnis. Key partnership dari bisnis kuliner Mikudusan adalah: pertama, supplier bahan baku pembuatan mie. Kedua, pedagang bumbu, sayur-sayuran serta daging. Ketiga, penyelenggara event atau festival makanan. Keempat adalah perusahaan yang memesan makanan secara online seperti Gojek atau Grab. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah yang kesembilan, yaitu adalah cost struktur. Cost struktur adalah semua biaya yang terkait dengan bisnis. Cost struktur dari bisnis Mikudusan adalah: pertama, biaya pembuatan makanan, yaitu termasuk biaya alat masak dan bahan baku. Kedua, biaya pemasaran dan promosi meliputi opening, promosi, festival, dan pameran kuliner, serta tawaran untuk bekerja sama. Terus yang ketiga adalah biaya persiapan depot Mikudusan, yaitu termasuk biaya pegawai dan gedung. Nah, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon minta maaf. Terima kasih.